yang datang sebagai hamba yang menderita, supaya kita yang berdosa mengalami keselamatan di dalam Dia. Bapak, Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ini hari ada banyak jemaat yang cari kursi, tapi begitu kau ngomong bilang Shalom, Shalom, semua kan jagung muda. Tapi ngomong Shalom, itu diibaratkan sama seperti orang Jawa. Kalau orang minta maaf ada yang Jawa atau Jawa Timur, bukan Timur. Orang Jawa itu seandainya ada kebakaran Bapak Mama, kemudian setelah itu nanti dia mau kasih kabar ada kebakaran. Di tempat teriak bukan sama ke orang Timur. Woi, ada kebakaran. Datang api sumakan pas habis itu rumah, bisa kasih padam. Kok habis omong terlalu enak? Sekali lagi Shalom. Haleluya. Bapak, Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa ketika kita membaca bagian firman Tuhan yang datang dan memberkati kita di pagi ini, berkenaan dengan minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang ketiga. Ini firman Tuhan berperikop hamba Tuhan. Artinya bahwa ini hari dia hanya mau omong soal hamba. Dia mau omong soal ate wisnem. Kalau kau ngomong soal hamba, kamus bahasa Indonesia saya baca tadi malam Bapak Mama, hamba itu adalah budak yang belum merdeka, pelayan, orang suruh, atau orang suruh sang biasa, mau pi mana juga subel-bel, sama kekerbau cocar hidung, kau bos yang suruh. Itu hamba. Bahkan sampai suruh untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak layak baginya. Seorang hamba akan melakukan bagi tuannya. Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa seorang hamba adalah orang yang mendapatkan tugas atau mandat dari seseorang atau dari tuannya untuk melakukan apa yang menjadi suruhan tuannya. Tetapi tentunya juga bahwa orang yang mendapatkan tugas atau mandat selalu dilihat bahwa itu orang bertanggung jawab. Itu orang bisa, dia punya talenta, dia punya kelebihan, baru kemudian orang suruh. Jangan sampai suruh ame yang nangkap, dia bilang orang lain selari sampai garis finish dia bilang, kau tahu suruh di mana? Jangan sampai suruh ame hamba yang bel-bel, jangan sampai suruh ame hamba yang tanah kau, suruh ame hamba yang ikut arus, suruh ame hamba yang sudah bikin apa-apa. Akhirnya pekerjaan sudah jalan, maju tidak maju, mundur tidak mundur, didorong juga tidak maju, ditarik juga sudah mundur. Hamba adalah orang kepercayaan yang benar-benar bahwa dia sanggup dan dia bisa untuk melakukan apa yang akan disuruh oleh tuannya. Artinya bahwa dia punya kemampuan. Bapak, Mama, saudara orang beriman yang tentunya sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa pagi hari ini kita boleh diberkati dengan firman Tuhan melalui kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya ditulis dalam 2 kurun waktu dan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu menyangkut dengan nubuat Nabi Yesaya, ditulis oleh Nabi Yesaya. Tetapi yang kedua mulai dari pasal 40 sampai dengan pasal 50 ditulis oleh Detoro Yesaya. Tentunya bahwa dari pasal 40 sampai dengan pasal 50 kitab firman Tuhan ini mau menceritakan tentang nubuatan seorang hamba. Nubuatan tentang seorang hamba Tuhan yang datang melalui jalan sengsara menuju kepada kematian untuk penyelamatan umat manusia. Yesaya tentunya menuliskan kitab ini menceritakan tentang Mesias yang akan datang sebagai hamba Tuhan dalam suatu misi yang terselubung atau dalam
Dia sampai kasih tahu bilang, lu nanti jadi hamba Tuhan. Manusia tahu tapi sampai sana. Karena apa pokok? Dianiaya. Bahkan lu nanti mati. Di awal tentunya bahwa Yesaya menubuatkan bahwa akan datang seorang hamba Tuhan. Yesaya menubuatkan akan datang seorang hamba Tuhan. Ini merupakan nubuatan yang sungguh dan benar akan terjadi. Sehingga tentunya bahwa dalam kitab ini Nabi Yesaya mengawali dengan kata lihat. Jangan baca terlalu panjang dulu. Kalau kita biasanya kalau baca ambil air mengalir, kau bilang supaya cepat habis sampai ayat 9 toh. Tetapi kau sambil lihat baik-baik, oh di pengawalan dan akhiran ini firman ini dia punya awalan maksud apa dan juga akhiran tujuan apa. Yesaya menegaskan dalam catatan firman Tuhan ini lihat. Dalam bahasa Ibrani dia katakan bahwa sesungguhnya artinya bahwa Yesaya hendak meyakinkan tentang hamba yang dimaksudkan. Yesaya membandingkan bahwa hamba ini lain dari hamba-hamba yang lain. Dinubuatkan bahwa dia punya tugas yang sangat besar. Bahwa hamba yang dimaksudkan ini bukan manusia biasa. Bukan orang sembarangan. Bukan orang yang akan diberikan tugas sembarangan. Bukan hanya dapat tugas hantam karomo. Tapi kata Yesaya bahwa sesungguhnya dia akan datang. Kenapa sehingga demikian Bapak Mama? Karena tentunya bahwa ketika itu bangsa Israel ada dalam suatu penindasan, pembuangan ke Babel. Ada penyiksaan orang-orang percaya. Ada penyiksaan terhadap bangsa Israel. Orang butuh keselamatan. Orang butuh keadilan. Orang butuh ada yang datang dan menyelamatkan. Yesaya ini kasih tahu. Benar adalah akan orang yang datang untuk menyelamatkan Israel. Keluar dari penindasan di Babel. Tentunya bahwa ini dengan latar belakang kehidupan bangsa Israel. Tetapi siapakah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan? Siapakah yang dimaksudkan oleh Yesaya? Dia seorang laki-laki kah atau dia seorang perempuan? Dia gagah kah atau dia biasa-biasa saja? Dia bisa melakukan ini tugas dan mandat ataukah dia akan pulang dengan tangan hamba? Yesaya menegaskan sesungguhnya akan datang seorang hamba Tuhan. Tetapi dalam satu misi penyelamatan yaitu untuk menyelamatkan umat Tuhan, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah nubuatan tentang Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah nubuatan tentang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Bukan saja karena penindasan bangsa Israel yang terjadi di Babel, tetapi penindasan karena dosa, penindasan karena maut, penindasan karena kehidupan kedagingan kita, penindasan karena kemauan-kemauan kita. Dia akan datang untuk membebaskan kita. Hamba ini memiliki tugas yang sangat penting. Tetapi perlu diingat Bapak Mama bahwa dia datang untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, dia bilang bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengacaranya. Dia datang untuk menyatakan hukum, menyatakan keadilan, memberikan pembebasan terhadap orang yang tertawan dalam hukum. Hukum kehidupan, hukum dunia, hukum pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dia datang untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Sehingga kalau kita membaca ini bagian firman Tuhan, ada 3 kali kata hukum ini muncul. 3 kali kata hukum ini muncul. Ini merupakan suatu tugas yang tidak mudah. Ini bukan tugas gampangan sama kayak mama goreng ikan di dapur. Tetapi terkadang juga ada orang yang goreng ikan pakai helm di dapur. Saya mau coba keluar, begitu taruh dia langsung yes.
Wih Tuhan, ini goreng ikan saja pakai jurus. Bukan sama kayak mama cuci piring di dapur. Begitu ambil sunlight, setelah itu selesai. Ini merupakan suatu tugas yang luar biasa, suatu mandat, suatu tugas utama, yaitu untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, kata ini firman Tuhan, bahkan sampai ke pulau-pulau. Artinya bahwa keadilan harus muncul di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Memang benar kalau kita membaca ini firman Tuhan tadi pada bagian 3 dan 4, ada tekanan di sana. Kalau kita melihat bulu yang patah terkulai tidak diputuskan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Artinya bahwa untuk memberi pembebasan, dia jalan kuat-kuat, beta bisa. Pasal percaya kalau beta yang bikin bisa. Tetapi tentunya bahwa Yesaya menyampaikan firman Tuhan ini, bahwa ketika dalam tekanan sekalipun tidak menggoyahkan dia, bulu tidak akan terkulai dan sumbu tidak akan dipadamkan. Pemberitaan sebagai hamba Tuhan, tentunya dia akan datang melalui jalan penuh sengsara, bahkan sampai kepada kematian, untuk membawa kita orang berdosa kepada keselamatan. Akan ada banyak tekanan di sana. Dia tidak akan menemukan jalan yang mudah ketika sampai kepada tujuan penyelamatan. Tetapi tentunya juga tidak akan menggoyahkan dia, karena baginya kesengsaraan itu hanya sementara, tekanan itu hanya sementara, sehingga dia akan melakukannya sebagai hamba Tuhan. Bapak, mama, saudara orang iman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya, tentunya bahwa nubuatan Nabi Yesaya tentang seorang hamba Tuhan, nubuatan ini tentunya sangat mempengaruhi bangsa-bangsa. Nabi Yesaya menasihatkan bahwa dalam nubuatan ini Allah sendirilah yang akan menyatakan dirinya. Allah sendiri yang akan turun datang. Karena dia sekian terlalu banyak nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang kepercayaannya. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan kita perjanjian baru tentang hamba yang setia, atau dalam keadaan yang sedemikian, hamba-hamba itu dipukul dan dibunuh karena memberitakan tentang keselamatan. Karena itu Allah sendiri mengambil keputusan bahwa dia sendiri yang akan datang. Kalau kita membaca di bagian firman Tuhan ayat yang ke-5, 6, dan 8. Begini firman Allah Tuhan yang menciptakan. Aku ini Tuhan telah memanggil, dan aku ini Tuhan, itulah namaku. Dia sampai nulis semua orang. Karena kalau semua orang itu ada yang terlalu banyak alasan. Beta waktu sudah cukup. Kebun ini tanggal 5. Beta waktu sudah cukup. Mau ojek, mau kasih makan bini anak, beta mau melayani di gereja. Waktu sudah cukup. Jadi ibu rumah tangga 1 kali 24 jam. Begitu jam 4 pagi ayam Korea, aku sudah Korea sampai malam. Begitu bapak lihat mama pusat bagus, kenapa ma? Kita lawannya Korea bapak. Korea pagi sampai malam. Allah melihat bahwa kita terlalu banyak alasan dengan kesibukan masing-masing, pribadi masing-masing, bahkan ketemu pelayanan terhadap pekerjaan Tuhan juga tidak jalan. Pelayanan kita di pemerintahan juga tidak jalan, bahkan sampai di pelayanan yang lain juga tidak jalan. Alasan terlalu banyak, ketemu orang super sibuk. Karena itu tentunya Allah melihat semua keadaan ini, bukan hanya karena hamba-hambanya datang dan mengalami tekanan, tetapi tentunya bahwa ada banyak orang yang tidak mau dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan menjadi hamba Tuhan. Karena itu Allah sendiri mengambil inisiatif. Dia bilang mesti beta sendiri yang pilih. Kalau beta utus orang, dongson akan bikin. Beta utus orang, sebentar dia bikin 1 tong sana, mau cerita, weh, sab gereja. Dia bikin aneh 1 tong sana. Tetapi kalau kau dengar dia bohong, kejadian sampai Wahyu, dia kasih habis itu Alkitab. Karena itu Tuhan Allah biar beta sendiri yang itu. Sehingga tentunya ada 3 bagian kenapa sehingga Allah menyatakan dirinya.
Ini sangat mempengaruhi bagi bangsa-bangsa, bagi dunia, bagi umat Tuhan. Yang pertama dalam Yesaya pasal yang kelima, Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala yang hidup di dalamnya. Dia menyatakan dirinya, dia kasih tahu, beta ini yang Tuhan, beta ini yang cipta selalu, beta ini yang kasih tumbuh ini pohon, segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Tapi terkadang bahwa Tuhan justru mengakui apa yang Tuhan ciptakan. Sudah mengakui ini dengan kata memanfaatkan, mempergunakan secara serakah. Karena bahkan terkadang orang mau menjadikan dirinya menjadi Tuhan yang mencipta. Bapak Mama, saya membaca suatu berita tentang negara Cina yang sementara ini mengalami virus corona berasal dari Wuhan. Tentunya bahwa negara Cina ini adalah merupakan suatu negara yang hebat luar biasa dengan ilmu pengetahuan teknologi yang sangat luar biasa. Tapi virus corona saja bisa masuk sampai ke sana. Mereka mengembangkan suatu teknologi yaitu membuat bulan buatan. Artinya bahwa dia bilang, kok dia bisa bikin bulan, kau juga bisa bikin bulan. Bahkan kalau Tuhan Allah taruh bulan satu saja di atas cakrawala, Cina punya bikin 3. Memakai satelit-satelit yang besar. Kemudian di malam hari Bapak Mama dong perlu pakai kotong sama ke kotong pakai tioik. Kalau pakai tioik lo setengah mati. Oi, dong pakai tioik. Kotong julang PLN kesemuanya lapar musim hujan begini minta ampun. Hari-hari mesti padam. Negara Cina itu berbeda. Mereka membuat bulan buatan sebanyak 3 buah yang akan ditaruh di angkasa. Tentunya dengan mempergunakan satelit. Pada malam hari, bulan buatan ini akan dinyalakan untuk menerangi seluruh Cina. Banyak orang bilang, weh, dong sama ke Tuhan Allah. Terkadang bahwa kita mau menjadi seperti Tuhan Allah. Kita tidak mengakui apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. Bahkan kita menantang kedaulatannya. Ada orang yang bilang daripada pendeta datang berdoa, sama suatu kotong berdoa sendiri toh. Berdoa sendiri. Kok dia juga hamba Tuhan, dia bilang. Dia selalu butuh Tuhan. Ada pernah terjadi Bapak Mama. Dia sudah butuh Tuhan. Nanti kalau ada sudah batang merah bilang, oh Bapak, kenapa kamu nangis begini? Itu dia punya, itu Bapak tuh bilang, oh yang ini sama dia punya. Oh ya saya bisa bernafas. Sadar kalian kan Bapak sudah mengakui Tuhan. Tetapi dalam nubuatan Nabi Yesaya dia menekankan bahwa Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang membentangkan, menghamparkan bumi, bahkan segala yang tumbuh di atasnya. Sebelum dikirim di penghamba, dikasih tahu beta ini Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya bahwa Nabi Yesaya kembali meyakinkan menyangkut dengan pengutusan hamba Tuhan yang dinubuatkan. Bahwa dia sendiri telah menyatakan dirinya. Pada bagian ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, dia adalah Tuhan yang telah memanggil sang hamba untuk menjadi perjanjian. Memanggil sang hamba. Ini firman Tuhan bilang, aku ini Tuhan. Dalam memanggil engkau untuk masuk penyelamatan. Dia adalah Tuhan yang memanggil setiap orang. Dia adalah Tuhan yang memakai setiap orang. Dia adalah Tuhan yang mengetahui jauh kedalaman lubuk hati setiap orang yang akan dia pakai untuk masuk penyelamatan. Tetapi dia tidak meninggalkannya sendiri. Kata firman Tuhan, dia memegang tanganmu. Bahkan aku telah membentuk engkau, memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Hamba yang menderita itu telah dijanjikan, dinubuatkan bahkan mulai dari proses dia akan ada sampai kepada kelahiran, bahkan kepada pelayanan dan juga sampai kepada kematiannya. Dia adalah hamba yang dijanjikan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Dia adalah perjanjian. Tetapi dia datang bukan hanya untuk pekerjaan yang biasa-biasa. Kata ini firman Tuhan untuk membuka mata yang buta.
membuka mata yang buta, mengeluarkan orang dari hukuman, dari tempat tahanan, dan juga orang yang duduk dalam gelap di rumah penjara. Artinya bahwa ini hamba Tuhan datang untuk memberi terang, memberi pembebasan bagi umat Tuhan. Dia datang untuk bekerja, bukan dia datang terima tugas aja. Kan banyak yang bekerja tuh. Jadi kotong yang lain tuh sedikit. Nanti sebulan sekali berkotong melayani, sebulan sekali bergereja atau jangan. Awal tahun saja dan juga kunci tahun itu paling top di pembukaan dan penutupan. Baik kok yang di tengah-tengah kotong masih ada, tetapi kalau yang di tengah-tengah sudah ada. Untuk memberi terang, artinya bahwa kotong harus menjadi terang. Firman Tuhan bilang bahwa setiap orang percaya adalah garam dan terang dunia. Jangan sampai terang itu ditempatkan di bawah gantang atau di bawah kolong tempat tidur dan tidak berguna bagi sesamanya. Saya selalu bilang jangan sampai kotong bukan jadi lilin kulkas terang sama sudut dan sisi, tapi kotong jadi senter, hanya bisa senter orang sah. Woi beta senter dia ini dari muka sampai kaki semua dapat. Atau nilai lokaleko. Woi beta senter dia ini, woi pas-pas. Woi kapal mulai ada, pedal badung mulai ada, bandar udara ini mah milikilat bapak betai. Woi beta senter dia pas-pas. Jangan hanya pakai senter orang untuk kasih terang orang. Kemudian kotong pun diri ada dalam gelap. Kemudian kotong sudah mengalami kelepasan. Kita tidak mengalami pertobatan, bahkan kotong sudah selamat. Jangan sampai kotong menggiring orang lain untuk melihat surga. Kemudian orang berjalan menuju surga, kotong sebagai penonton tunggu di terminal. Kupang kefa. Kapan kotong sampai orang lain sampai di tujuan? Hamba yang menderita itu datang dan membawa terang, supaya kita yang masih ada dalam kegelapan dosa, kita mengalami terang hidup di dalam Dia. Bukan hanya supaya kita mengalami terang hidup, tetapi kita mengalami pembebasan di dalam Dia. Pembebasan dari kotong pun hidup yang malas tahu, pembebasan dari kotong pun hidup yang tidak memuliakan Tuhan, pembebasan dari kotong hidup yang berdosa, yang ada dalam rantai dosa. Pembebasan dalam banyak hal. Tentunya dia datang supaya kita mengalami terang dan mengalami pembebasan. Hamba Tuhan yang menderita itu, tentunya Allah sendiri yang telah menyatakan dirinya, meyakinkan umat Tuhan, meyakinkan bangsa-bangsa. Karena itu dia bilang, aku ini Tuhan, itulah namaku. Dia bilang aku ini Tuhan pada ayat yang ke-8, inilah namaku. Itu berarti bahwa tidak ada lain selain Tuhan. Janganlah engkau menyembah kepada Tuhan dan kepada Mammon. Jangan sampai satu kuda dua tunggangan. 6 hari Tuhan sediakan untuk kotong bekerja. Tetapi begitu hari Minggu, kotong cuma pancuri waktu. Kotong sudah bisa memungkiri bapak mama. Hanya Farisi saya bilang sonde, hari Sabat itu kotong jangan kerja. Itu kotong mesti baik Allah. Kau pandai tak sejubangun masa bubur urus anak. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Dia adalah Tuhan, tiada yang lain. Jangan sampai akhirnya kita menduakan Dia. Beta punyong itu di pengganteng 99,99%. Nah, kok Tuhan Allah di mana? Beta pun pekerjaan lebih penting daripada itu gereja ini hari. Dong mau pasang kap, mau pasang batu, mau cor, mau cerko. Akhirnya ada yang memang tahu diri. Di ini hari beta persembahkan untuk Tuhan. Begitu hari kerja di gereja dia datang. Tetapi ada yang sok tahu diri. Dia malas tahu. Orang ada rame-rame datang di gereja, pikul kayu, pikul batu, cor kiri kanan, pikul air, pikul pasir, pikul semen. Dia bilang bersih.
boleh. Kan ada banyak orang yang kerja di sana. Karena beta pun lebih penting di sini daripada yang gereja punya. Tuhan kasih kita banyak waktu. Tetapi jangan sampai dalam banyak waktu itu akhirnya kau bilang bahwa ini kesempatan. Kau Tuhan yang kasih tuh jadi kesempatan untuk kau nikmati, bikin apa yang kau suka. Penuhi dulu kau kebutuhan. Nanti bab tua itu kau pikir dia tuh gampang kecil. Tidak ada yang bilang begitu. Dia Allah yang sangat cemburu, yang tidak mau untuk tentunya disamakan dengan yang lain. Disamakan dengan kotong pun suami dong. Disamakan dengan kotong pun bini dong. Disamakan dengan kotong pun babi di kandang dong. Kotong pun sapi dong. Kotong pun kebun dong. Kotong pun sawah dong. Kotong pun daun ubi dong. Pucuk layu dong. Bokno dong. Dia tidak mau untuk disamakan. Tetapi dia mau menunjukkan jati dirinya, bahwa dia adalah hamba Tuhan yang datang, walaupun melalui jalan penderitaan, tetapi jati dirinya sebagai Tuhan. Dia adalah Tuhan. Karena itu jangan mendoakan dia. Bapak, Mama, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang telah menyatakan dirinya, menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang benar-benar Allah. Bahkan kata ini firman Tuhan pada bagian ayat yang ke-9. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitakan. Sebelum hal itu muncul, aku menggambarkannya kepada. Dia sudah dinubuatkan sebelum dunia diciptakan. Bahkan sampai kepada segala sesuatu ada. Bahkan sampai kepada kehidupan kita hari ini. Dia dinubuatkan untuk melakukan misi yang penting, yaitu menjadi hamba Tuhan yang menderita untuk menyelamatkan Bapak, Mama, Saudara, dan saya. Itu sudah terjadi benar. Dia telah merentangkan tangannya di atas kayu salib. Dan dalam keadaan yang sedemikian, dia telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, menjadi sama dengan orang berdosa, supaya dalam keadaan yang sedemikian kita semua beroleh selamat. Dia telah melakukan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Dia telah melakukannya dengan benar. Bahkan nubuatan tentang dirinya telah menggambarkan siapa dirinya. Bapak, Mama, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mesias anak Allah yang hidup adalah hamba Tuhan, hamba yang menderita. Tentunya bahwa masing-masing kita juga diberi tugas sebagai hamba Tuhan. Mandat sebagai hamba Tuhan. Baik dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam dunia kerja, dalam pelayanan. Kita semua dipanggil untuk memberi diri menjadi hamba Tuhan, tetapi juga memberi keadilan terhadap hidup dan kerja kita serta pelayanan kita. Baik mungkin kita sebagai aparatur sipil negara, mungkin kita sebagai kepala rumah tangga, mungkin kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai guru, kita sebagai ojek, kita sebagai sopir, kita sebagai anak sekolah, kita sebagai petani, kita sebagai pedagang. Kita semua dipanggil untuk menjadi hamba yang tentunya memberikan keadilan bagi hidup dan juga bagi pekerjaan Tuhan. Memberi keadilan. Jangan sampai hari Minggu bilang, Sonde, buka kios mah, pintu kecil saya. Akhirnya kau tahu sudah memberi keadilan dari kau tempuh usaha dengan Tuhan. Buka kios pintu kecil sah. Ini pas nanti son ada yang buka kios, terus semua orang pergi gereja jadi. Yang lain jangan pergi gereja kau jaga kios. Bensin, ficin, gula, kopi. Kau tahu masih pencuri apa yang menjadi milik Tuhan dan hak Tuhan. Kita tidak memberikan keadilan antara Tuhan dan juga apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Saya disayang Bapak Mama oleh suami. Kira-kira ini sudah berapa menit? Tambah lagi kok atau kurang? Tambah kok? Pas kok? Tambah kok kurang, ini masih ada 4 bagian oleh Bapak Mama. Jadi kira-kira beta kas pas kok kurang. Entah pas atau kurang,
dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan yang memberikan keadilan bagi Tuhan dan juga bagi kehidupan kita, bagi pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebagaimana Yesus Kristus telah melaksanakan tugas mandat dan panggilan sebagai hamba Tuhan, hamba yang menderita bagi penyelamatan manusia. Tentunya bagi setiap kita juga kita terpanggil sebagai hamba dengan tantangan dan juga konsekuensi, dengan resiko masing-masing. Yang pertama, bahwa untuk menjadi hamba yang menderita, Yesus telah dibuatkan, tetapi Dia telah melakukannya dan menunjukkan janji itu, yaitu nubuatannya dilaksanakan. Yang kedua, bahwa nubuatan itu telah digenapi melalui penderitaan dan kematiannya. Itu benar, karena melalui kematiannya sampai dengan hari ini kita masih mengalami kehidupan dan terang hidup. Yang ketiga, gambaran bulu yang terkulai, saya menjelaskan kembali. Memang benar bahwa itu sebagai tanda pengharapan. Bulu yang terkulai adalah tanda pengharapan bagi semua orang percaya. Yesus yang datang sebagai hamba yang menderita, Dia memberikan pengharapan baru bagi kita semua tanpa terkecuali. Memberikan pengharapan bahwa melalui jalan kematian, penderitaannya, kita akan mengalami kehidupan yang Dia janjikan, yaitu kehidupan yang kekal. Yang terakhir, sungguh yang tidak mudah, menunjukkan suatu tanda pengorbanan dan cinta yang tidak akan mudah. Apakah kita sudah berkorban? Berkorban untuk Tuhan, berkorban untuk suami, berkorban untuk istri, berkorban untuk anak-anak, berkorban untuk masyarakat, berkorban untuk apa yang menjadi bagian yang Tuhan percayakan bagi kita. Hanya seorang hamba sejati yang akan melakukannya, berkorban dengan cinta. Tuhan memberkati kita sekalian dengan terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.